Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, kembali saya menyapa Anda semua lagi, seraya teriring syukur kita atas nikmat ini, nikmat bahwa kita masih diberi kesempatan belajar. Semoga perjumpaan kita kali ini tetap membawa kebaikan bagi Anda dan saya, menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Rekan-rekan, kali ini tema belajar kita adalah bahasan yang sangat menarik di satu sisi, tapi juga memiliki potensi besar untuk menimbulkan kontroversi panjang. Sebetulnya ada pilihan judul yang lebih aman, yaitu arsitektur di Indonesia, sehingga pokok bahasan menjadi lebih jelas, yakni semua arsitektur yang berdiri di wilayah negara Indonesia. Tetapi bila terminologi arsitektur Indonesia dihindari, kita akan kehilangan kesempatan untuk menelisik lebih dekat terkait wacana ini, lebih daripada sekedar arsitektur di Indonesia. Karena tidak hanya terkait soal geografis belaka, tetapi juga terkait ide negara bangsa, terkait karakter suatu kumpulan manusia, terkait filosofinya, dan yang tidak kalah penting, mendeteksi keberadaannya. Apakah memang dia ada, atau sedang mengada, untuk nantinya ada, atau hanya tahayul belaka. Sebagai sebuah tayangan, memang paparan ini akan memiliki keterbatasan. Katakanlah dibanding sebuah buku yang dapat membahas sebuah wacana secara mendalam. Maka tujuan tayangan semacam ini memang tidak ditujukan sebagai kajian ilmiah lengkap dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sebab bila dipaksakan membahas semua dan setiap detail terkait pokok bahasan ini, maka tayangan ini akan memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari non-stop. Padahal daya tahan kita mencerna paparan tayangan seperti ini paling hanya 15-20 menit saja. Lebih dari itu akan menjadi tayangan yang membosankan, kecuali daya tahan Anda lebih dari rata-rata manusia. Tapi rekan-rekan, tayangan ini nanti akan lebih panjang dari biasanya. Tentu Anda bebas berhenti di tengah jalan untuk dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Hal itu karena saya ingin walau tidak lengkap, tayangan ini dapat memberi gambaran lebih utuh dalam rangka proses belajar kita perihal arsitektur Indonesia. Walaupun paparan kita ini hanya akan membahas secara umum, tapi semoga dapat merangsang kita untuk mendalami lagi wacana itu dengan mencari referensi sendiri berupa buku-buku atau sumber-sumber pengetahuan yang tersedia. Dan dengan demikian tujuan belajar bersama kita menjadi tercapai. Nanti di bagian bawah, di bagian keterangan, saya akan tuliskan beberapa buku yang saya gunakan untuk bahan belajar kita ini. Barangkali rekan-rekan akan melanjutkan memperdalam lagi berdasarkan sumber-sumber yang saya pelajari dalam menyusun tayangan ini. Tentu tidak semua hal dalam buku-buku itu akan dibahas di sini. Sebaliknya saya memberanikan diri untuk menawarkan suatu alur pikir terhadap bacaan arsitektur Indonesia yang menurut saya lebih memudahkan kita atas wacana itu. Alur pikir itu dimulai dengan pemahaman istilah-istilah. Jadi kita menyepakati definisi terminologi yang sering digunakan pada bahasan ini. Memahami definisi ini sangat penting untuk masuk ke sebuah wacana, menjadi pijakan awal untuk pembahasan selanjutnya. Jadi penyusunan definisi. Alur pikir yang kedua, setelah pemahaman definisi istilah-istilah, kita perlu memahami konsep negara bangsa Indonesia.
Sebab ketika kita membicarakan arsitektur Indonesia, kata Indonesia ini merujuk pada nama sebuah negara dan karenanya kita perlu memahami dulu nama ini untuk memahami frasa arsitektur Indonesia tadi. Alur pikir yang ketiga adalah meninjau ulang usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh berbagai pemikir, ahli, arsitek dalam upaya menemukan arsitektur Indonesia. Mengapa demikian? Agar kita tidak mulai dari awal, agar kita tidak mulai dari nol. Mengingat upaya ini sudah banyak dilakukan oleh senior-senior kita. Isaac Newton suatu saat berkata, "Jika aku dapat melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di pundak para raksasa." Ini suatu bentuk penghormatan atas jasa para pendahulu, para pejalan yang telah lewat. Kemudian setelah itu kita di alur pikir ini yang keempat, kita akan mensintesis informasi-informasi yang telah kita kumpulkan untuk menjajaki apakah dimungkinkan menarik sebuah hipotesis tentang arsitektur Indonesia. Baik, kita akan mulai satu persatu. Pertama-tama saya ingin mengajak rekan-rekan untuk menyepakati istilah-istilah yang sering dipakai ketika bicara tentang arsitektur Indonesia, yaitu arsitektur Nusantara, arsitektur tradisional, arsitektur vernakular, dan arsitektur Indonesia itu sendiri. Tentang kata arsitektur sudah kita bahas di tayangan sebelumnya. Rekan-rekan yang ingin belajar lagi terkait itu dapat membuka tayangan tersebut di saluran ini. Sedangkan tentang kata tradisional, vernakular, Nusantara, dan Indonesia, mari kita buat pijakan bersama. Yang pertama, tradisional. Tradisional adalah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang diwariskan turun-menurun dalam waktu yang lama. Sedangkan vernakular artinya sesuatu yang asli atau asal atau natif, dipergunakan masyarakat kebanyakan sebagai lawan sesuatu yang resmi, yang elit, yang formal. Bila dihubungkan dengan arsitektur, maka arsitektur tradisional adalah arsitektur yang keberadaannya diwariskan turun-temurun dengan ketentuan dan norma tertentu dalam waktu yang lama. Sedangkan arsitektur vernakular secara sederhana dapat dipahami sebagai arsitektur setempat. Arsitektur vernakular ini merupakan respon mandiri suatu masyarakat terhadap kondisi tempat mereka berada dan pada masa mereka hidup. Jadi pada pokoknya adalah arsitektur yang merespon tempat dan waktu tertentu. Berarti terpengaruh iklim, kondisi alam, budaya masyarakat, dan kemampuan mereka sendiri. Karena itu material yang digunakan adalah material setempat, teknologi membangun pun yang dikuasai masyarakat tersebut. Memang sekilas terdapat irisan antara arsitektur tradisional dan arsitektur vernakular karena memang sama-sama bersandar pada suatu masyarakat dengan kondisi setempat. Untuk memudahkan memahami barangkali lebih mudah apabila kita melihat dengan cara sebagai berikut. Arsitektur tradisional lebih berat kepada unsur tatanan yang lebih rigid karena norma adat. Sedangkan arsitektur vernakular lebih berat pada respon pada tempat dan waktu. Pada satu titik memang keduanya akan bertemu, yaitu arsitektur tradisional bisa sangat vernakular atau arsitektur vernakular yang karena teruji waktu dan lama dan diwariskan turun-temurun akan menjadi arsitektur tradisional. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan kata Nusantara dan Indonesia. Kedua nama ini memiliki maksud yang sama, yaitu untuk menyebut gugusan
kepulauan yang tersebar di antara benua Asia dan Australia. Bedanya, kata Indonesia sudah menjadi nama resmi sebuah negara yang berada di kepulauan itu, sedangkan Nusantara masih menjadi istilah geografi, sosiologi, dan kebudayaan. Biasanya kata Nusantara dipakai untuk maksud budaya atau untuk menerangkan suatu kesinambungan yang terjadi di kepulauan ini sejak zaman sebelum Indonesia. Selain kedua nama tersebut, ada beberapa nama lagi yang pernah disematkan pada kepulauan ini. Antara lain, saya nyontek nih, Jawa Dwipa. Nama ini ada dalam epik kolosal India, Ramayana, di mana diceritakan Rama mengutus panglima perangnya, yaitu Sugriwa, untuk mencari Sinta ke Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu artinya pulau padi. Epos Ramayana ditulis Walmilki pada abad 5 sebelum Masehi. Jadi sejaman dengan Talis di Yunani. Kemudian yang kedua, Swarna Dwipa. Nama ini dikenal dalam bahasa Sanskerta yang berarti pulau emas. Biasanya merujuk pada Pulau Sumatera. Tapi pada waktu itu ketika bicara Swarna Dwipa, maka yang dimaksud adalah kepulauan yang termasuk di antaranya Sumatera. Sama halnya ketika menyebut Jawa Dwipa, yang dimaksud adalah gugusan kepulauan di Tenggara India, walau itu merujuk pada Pulau Jawa. Berikutnya nama yang pernah disematkan di kepulauan ini adalah Iabadiu. Ini adalah sebutan yang maknanya sama dengan Jawa Dwipa, yaitu Pulau Jele, sejenis padi-padian. Istilah ini digunakan oleh ahli geografi dari Romawi, Ptolemaeus. Nama yang pernah disematkan juga Jawi. Sebutan ini dari abad 8 Masehi oleh peradaban Arab untuk menyebut kepulauan di Asia Tenggara. Penyebutan ini bisa jadi karena pengaruh istilah India, Jawa Dwipa. Nama berikutnya yang pernah disematkan untuk kepulauan ini Insulinde. Nama ini dulu pernah diusulkan oleh Multatuli atau Edward Douwes-Dekker. Nama ini diambil dari bahasa Latin yang artinya kepulauan India. Rekan-rekan jangan salah, ada dua Douwes-Dekker yang masih ada hubungan kekerabatan. Douwes-Dekker yang kedua adalah Ernest Douwes-Dekker. Ernest Douwes-Dekker, tokoh pergerakan nasional yang kemudian hari dikenal dengan nama Danurdirja Setiabudi. Satu dari 3 serangkai bersama-sama dengan Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Multatuli yang tadi saya sebut di awal yang mengusulkan nama tersebut adalah paman kakek dari Setiabudi. Multatuli hidup pada 1820 sampai 1887. Sedangkan Setiabudi hidup pada 1879 sampai 1950. Dia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kemudian nama lain adalah Melanesia. Ini adalah nama yang diusulkan oleh George Samuel Windsor Earl bersamaan dengan usulan nama Indonesia yang merupakan istilah Yunani untuk Kepulauan Melayu. Nama lain yang pernah disematkan adalah Dwipantara. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Raja Singasari Kertanegara dalam konsep Cakrawala Mandala Dwipantara, suatu kawasan persatuan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara menghadapi dominasi Tiongkok. Dwipa ini artinya pulau, sedang
Antara artinya seberang. Kemudian nama yang berikutnya Hindia Timur atau Oost-Indie. Ini merupakan sebutan oleh kaum kolonial Belanda. Makanya persekutuan dagang mereka juga menggunakan istilah ini, yaitu VOC, Verenigd Oost-Indie Company. Nama ini nantinya lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda, Netherlands East Indies, atau disingkat Hindia Belanda. Oke, nama berikutnya Nusantara. Kita pasti sudah mengenal nama ini. Sering dipakai sebagai padanan untuk menyebut Kepulauan Indonesia. Istilah ini ada dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, juga dipakai dalam Sumpah Palapahnya Gajah Mada. Nusantara memiliki makna yang sama dengan Dwipantara, yaitu Nusa itu pulau, sedang Antara itu seberang atau yang di luar. Kemudian yang terakhir, nama Indonesia. Nama Indonesia pertama kali diusulkan oleh George Samuel Witherell, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, pada 1850 melalui tulisan di Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur. Nama ini kemudian diamini oleh rekannya, James Richardson Logan, tapi dengan mengganti huruf U pada Indonesia menjadi O, Indonesia. Nama Indonesia mulai populer di kalangan tokoh pergerakan nasional kita melalui tulisan seorang profesor Universitas Berlin, Adolf Bastian, pada 1884 atau lebih dari 30 tahun setelah dicetuskan oleh Earl dan Logan tadi. Jadi para pendiri negara kita menggunakan nama Indonesia karena informasi bahwa nama ini dari Adolf Bastian yang orang Jerman. Barangkali mereka akan berpikiran lain bila tahu bahwa nama ini dari orang Inggris, George Witherell dan James Richardson Logan, yang merupakan bangsa penjajah wilayahnya. Karena biasanya sensitif, karena biasanya negara-negara baru cenderung tidak ingin menggunakan nama yang diberikan oleh penjajahnya, dan karenanya mereka mengganti nama itu. Misalnya negara Ceylon menjadi Sri Lanka, Burma menjadi Myanmar, Indochina menjadi Vietnam, Rhodesia menjadi Zimbabwe, Gold Coast menjadi Ghana, Southwest Afrika menjadi Namibia. Mungkin yang perkecualian itu Filipina, yang tetap memakai nama pemberian penjajahnya. Ketika orang-orang Spanyol menguasai wilayah tersebut, nama ini diberikan sebagai persembahan kepada Raja Spanyol, Philip. Jajahan itu diberi nama Filipina. Bisa jadi bila tahu bahwa pencetus nama pertamanya orang Inggris, bapak-bapak pendiri Republik ini akan menerima usul Ki Hajar Dewantara dan Danudrija Setiabudi untuk menggunakan istilah Nusantara untuk negara yang akan digagas waktu itu. Baik, itu adalah nama-nama yang pernah disematkan pada wilayah kita. Sampai dengan hari ini, kita menyebutnya Indonesia. Jadi apabila kita ingin mencari atau mengangankan identitas arsitektur kita, nama yang paling sesuai dengan kesepakatan ya arsitektur Indonesia. Bila yang dimaksud adalah arsitektur untuk sebuah negara bangsa di mana kita berada. Beberapa kalangan memakai kata atau istilah arsitektur Nusantara sebagai pembayangan sebuah arsitektur yang bersumber pada sejarah keanekaragaman arsitektur tradisional di kepulauan ini. Saya kira
Pemakaian istilah arsitektur Nusantara ini menunjukkan sikap kita yang takut-takut untuk menunjukkan identitas kita. Suatu sikap yang bisa jadi malah membuat jadi bingung. Saya paham maksudnya untuk lebih membawa kepada istilah kebudayaan, tetapi saya kira itu hanya seolah-olah saja. Pemakaian istilah arsitektur Nusantara hanya akan menciptakan terminal baru saja untuk mencapai arsitektur Indonesia. Penggunaan istilah arsitektur Nusantara adalah langkah memutar untuk suatu tujuan yang sebenarnya bisa ditempuh dengan jalan lurus saja. Maka, kita memakai istilah arsitektur Indonesia. Di samping itu, istilah Nusantara secara psikologis masih susah diterima oleh rekan-rekan di Sunda yang masih terluka oleh peristiwa Perang Bubat antara Pajajaran dan Majapahit, atau oleh rekan-rekan di luar Jawa karena masih terngiang dengan semangat penaklukan Majapahit. Mengingat juga sebetulnya makna Nusantara bukanlah dimaksud kesatuan wilayah, tetapi untuk menyebut sesuatu yang seberang, sesuatu yang bukan kita, di luar wilayah utama. Jadi nama Nusantara memiliki beban historis, karena bukan mengandaikan kesetaraan, tetapi lebih pada pembedaan. Dengan argumentasi-argumentasi itu, sepertinya istilah arsitektur Indonesia memang lebih tepat. Baik, setelah kita memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan tentang arsitektur Indonesia, kita akan sedikit menyelami konsep negara bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai sebuah identitas, kita akan menyelami apakah kita adalah bangsa yang tertentu atau distinctive nation. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena pengertian sebuah bangsa sendiri pada awalnya merujuk pada kumpulan manusia yang memiliki latar belakang sama. Latar belakang ini antara lain garis keturunan, bahasa, budaya, dan asal-usul. Istilahnya ada kekhasan yang melekat ke suatu bangsa. Bila memakai istilah ini, yang lebih tepat disebut bangsa adalah suku dalam pemahaman kita sekarang. Maka Indonesia adalah kumpulan bangsa-bangsa. Bangsa Madura, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Melayu, dan seterusnya. Itu bila kita memakai pengertian genuine istilah bangsa. Barangkali lebih tepat bila kita memakai pemahaman dari Ben Anderson untuk kasus Indonesia. Menurut Ben, bangsa adalah komunitas yang dibayangkan dalam suatu wilayah yang jelas batasnya. Komunitas yang dibayangkan, imagine community, atau negara bangsa sebagaimana diterangkan Bung Karno di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, bahwa bangsa dengan mengutip Ernest Renan adalah kehendak untuk bersatu. Bangsa bukanlah penutur bahasa yang sama atau menjadi bagian kelompok etnografis yang sama, tetapi kelompok yang sempat membuat hal-hal besar di masa lampau dan ingin membuat lagi hal-hal besar pada masa depan. Tapi Bung Karno menambah pengertian itu dengan menyitir Ki Bagus Hadikusumo bahwa tidak seperti Renan, ini bukan hanya soal manusia, tetapi ini adalah kesatuan manusia dan tempatnya berpijak. Maka itulah Indonesia yang dibayangkan, manusia dan tanah airnya, melahirkan sebuah bangsa. Maka bila berpijak pada semiotika Roland Barthes, sebetulnya Indonesia dan nantinya arsitektur Indonesia pada akhirnya adalah mitos.
Dalam hal ini, mitos adalah sebuah konsep yang dinaturalisasi. Sebuah bangsa yang dikonsepkan, kemudian dinarasikan, hingga nantinya diyakini kebenarannya. Mohon jangan memaknai ini sebagai hal yang negatif, sebab saya memakai terminologi mitosnya Roland Barthes. Ini adalah makna yang netral, sebagai cara menjelaskan ide Indonesia dan nantinya arsitektur Indonesia. Indonesia ada bukan lahir dari kesamaan primordial, tetapi karena kesamaan nasib dan kehendak. Sama-sama dijajah Belanda dan memiliki kehendak yang sama untuk merdeka dan kemudian mencapai cita-cita kemakmuran bersama. Bukan berdasarkan kesamaan etnik, tapi kesamaan etis. Bukan kesamaan keturunan, tapi kesamaan tujuan. Proses berdirinya Indonesia bukan mengikuti alur negara ortodok di mana bangsa ada terlebih dulu dan negara dibentuk untuk mewadahi bangsa itu. Negara Indonesia berdiri terlebih dahulu, sedangkan bangsa dan nasionalisme dibangun menyertainya. Nation atau bangsa yang demikian, yang dibentuk dan terus berproses menjadi dasar pemikiran bagi pembahasan terkait arsitektur Indonesia. Karena sebagai sebuah entitas, arsitektur Indonesia ini belum ada atau belum jelas sosoknya, tapi diharapkan semakin hari dapat menampilkan jati dirinya dengan sebuah format tertentu. Mengapa hal itu diperlukan? Karena sebuah bangsa perlu identitas. Dan arsitektur memiliki kemampuan untuk mewadahi identitas secara komprehensif sebab di dalamnya terkandung baik unsur yang indrawi maupun yang filosofis. Dengan mengandaikan identitas sebuah bangsa artinya kita mempercayai bahwa pada sebuah bangsa terdapat kekhasan. Dan di sana, di kekhasan itu diharapkan alamat arsitektur Indonesia berada. Nah, kemana arah arsitektur Indonesia ini perlu ditelusuri? Arsitektur merupakan bagian dari kebudayaan, dan sebagai bagian dari kebudayaan barangkali akan berguna bila pembicaraan terkait arsitektur Indonesia ini dimulai dengan menyinggung polemik kebudayaan yang legendaris itu. Ini akan memberi gambaran kepada kita alternatif-alternatif seperti apa saja untuk arsitektur Indonesia kita. Polemik kebudayaan adalah peristiwa perdebatan yang terjadi pada tahun 1935 antara Sultan Takdir Ali Syabana, Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, dan lain-lain. Ini merupakan pergulatan pemikiran terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Saling tukar pikiran melalui tulisan-tulisan di majalah dan koran pada waktu itu. Sultan Takdir berpandangan Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang mengacu kepada Barat, karena di sanalah letak kemajuan yang akan dicapai Indonesia. Indonesia bukanlah sekali-kali sambungan dari Majapahit, Sriwijaya, Minangkabau, atau Melayu, karena menurut Sultan Takdir ini bukan Indonesia. Di sisi lain, Sanusi Pane, Adinegoro, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara menginginkan perimbangan antara Barat dan Timur. Walau kalau ditilik lebih jauh, sesungguhnya mereka lebih berada di pihak Timur. Tapi sebagaimana orang Timur tidak akan mengungkapkan sesuatu terlalu vulgar. Saya tidak akan terlalu dalam masuk dalam substansi dan esensi dari polemik kebudayaan itu, walau sangat merekomendasikan rekan-rekan membaca Perang Wacana yang sangat berkualitas itu. Cari buku Ahadiyat Kamiharja atau googling aja di internet.
Saya jamin Anda tidak akan rugi bila mempelajarinya. Bila bercermin pada polemik kebudayaan itu, kita mengandaikan arsitektur Indonesia dapat berpijak pada dua kutub ekstrim. Lahir dari kontinuasi arsitektur yang sudah ada di Indonesia sejak lama, atau lahir sebagai bayi baru dengan berkiblat pada arsitektur dari peradaban lain yang dianggap lebih maju. Eropa, Amerika, Jepang, atau lainnya. Kalau standar umum orang Indonesia akan menjawab dengan menggabungkan dua-duanya. Khas karakter Indonesia yang tidak nyaman berpolemik. Dalam konteks ini saya apresiasi sikap Sultan Takdir Ali Syahbana terkait keteguhan sikap beliau dengan pandangannya, walau saya sendiri tidak setuju dengan pandangan itu. Berbeda dengan Sultan Takdir, saya meyakini pentingnya suatu kesinambungan antara masa lalu dengan masa sekarang dan masa sekarang dengan masa depan. Karena sesungguhnya masa sekarang itu nisbi. Ketika kita alami, pada saat itu juga tergelincir ke masa lalu. Menurut saya tidak tepat Sultan Takdir menyarankan kita memakai model barat untuk membangun bangsa ini, walau tentu saja banyak hal-hal baik yang bisa kita pelajari dari barat. Walau ada potensi dicibir karena terdengar klise, tapi sungguh kita memang perlu teguh dengan kekitaan kita sendiri, walau tetap belajar kemerekaan mereka untuk memperkaya kekitaan kita. Jangan sampai arsitektur Indonesia kita mengawang di angkasa karena gamang pada tradisi yang tanpa masa depan ataupun modernitas yang tidak berakar. Dua kutub yang sama-sama tidak kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat usaha-usaha yang telah dilakukan pendahulu kita untuk menggali arsitektur Indonesia sejak dari awal abad 20. Mengapa pencarian identitas arsitektur ini baru dimulai pada awal abad 20? Karena masa sebelum itu, masa pra-Indonesia, kita tidak memiliki urgensi untuk mencari identitas. Karena itu bukan kebutuhan. Dengan adanya kesadaran kebangsaan yang baru, maka pertanyaan tentang identitas ini menjadi penting. Dan di sanalah usaha pencarian mulai dilakukan. Dan itu berarti sejak Indonesia masih dijajah kaum kolonial Belanda. Pada awal tahun 1900-an, banyak arsitek Belanda yang juga menjajaki adaptasi lokalitas pada arsitektur yang mereka rancang. Apakah penjajah Belanda juga mendasarkan pada hal yang sama dengan yang dilakukan bangsa Indonesia setelahnya? Tidak. Mereka mengadopsi lokalitas karena dasar rasionalitas dan pragmatisme. Sebelum itu, periode ketika serdadu penjajah berperan sebagai perancang dan pembangun gedung-gedung di masa Hindia Belanda, atau ketika insinyur-insinyur BOW merancang berdasar manual arsitektur yang ada, arsitektur dan sistem membangun banyak diadopsi dari arsitektur negeri asal mereka. Tapi kemudian mereka menyadari kebodohan mereka. Membawa arsitektur Eropa ke tanah jajahan mentah-mentah ternyata membuat biaya pembangunan dan perawatan bangunan menjadi mahal. Maka mereka mulai mengadopsi arsitektur yang memperhatikan lokalitas tanah jajahan. Jadi motivasinya adalah masalah materialisme, bukan idealisme. Tapi tetap saja, usaha awal yang patut dicatat sebagai upaya pencarian arsitektur khas Indonesia adalah yang dilakukan oleh arsitek-arsitek Belanda yang datang ke Indonesia setelah periode itu. Mereka melihat sesuatu yang unik dari arsitektur setempat, berbeda dengan arsitektur yang biasa mereka jumpai di negeri asalnya. Baik, kita mulai meneliti
catatan tentang upaya dan peristiwa terkait pencarian arsitektur Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1907, Peter Adrian Jacobs Moyen mengkritik arsitektur neoklasik di Hindia Belanda sebagai tiruan neo-Helenisme yang buruk. Dia menyarankan agar arsitektur memperhatikan lokalitas seperti iklim, material lokal, dan kemampuan tenaga kerja lokal. Yang kedua, tahun 1914, pameran kolonial di Semarang juga bisa disebut dalam daftar ini. Peristiwa yang menjadi salah satu upaya pencarian arsitektur Indonesia karena pada saat itu, menurut Abidin Kusno, pertama kalinya menyajikan tempat jajahan dalam suatu wawasan Nusantara. Sejak pameran ini, salah satu arsitek Belanda yang berperan besar dalam perhelatan, yaitu Henry Meckelnpont, dengan tekun mengembangkan suatu pemikiran arsitektur yang berwawasan Nusantara. Kemudian catatan berikutnya yang ketiga, tahun 1920, THS Bandung dibuka dan kemudian Meckelnpont, Albert Frederick Alberts, dan Schumacher menjadi pengajar di sekolah tersebut. Mereka kampanye tentang arsitektur Indonesia. Meckelnpont bahkan memberi contoh langsung dengan merancang bangunan THS dengan mengadopsi bentuk atap tropis. Ini merupakan hasil penelitian panjang dia sejak pameran kolonial di Semarang pada 1914 tadi. Bisa dibilang kampanye arsitektur tropis ini tidak terlalu berhasil mengilhami dunia arsitektur di Indonesia waktu itu. Gaya arsitektur ini hanya digunakan di bangunan pemerintah atau gedung pendidikan, sedang masyarakat lebih suka dengan gaya Indis yang mewabah waktu itu atau Empire Style yang juga masih disukai. Pada masa Indonesia Merdeka, tidak bisa tidak, kita menilai upaya pencarian arsitektur Indonesia ini dari sosok utama penggerak revolusi waktu itu, Bung Karno. Dengan visinya yang dilatar belakangi jiwa arsitek, Bung Karno berusaha mewujudkan identitas Indonesia melalui proyek-proyek mercusuar yang digagasnya. Sadar bahwa bangsa Indonesia telah sekian lama terkungkung menjadi budak penjajah, maka Bung Karno berusaha keras menaikkan rasa harga diri bangsa dengan cara menampilkan kebanggaan nasional dalam bentuk bangunan-bangunan yang modern. Seolah ingin meyakinkan dunia dan terutama rakyatnya bahwa Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain. Apalagi didorong oleh visi besar Bung Karno yang menjadikan Indonesia sentral gerakan negara Asia dan Afrika dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Maka arsitektur yang digagas Indonesia waktu itu adalah arsitektur yang baru, yang membayangkan kemajuan masa depan, dan bukan arsitektur yang diinspirasi oleh warisan nenek moyang. Maka sebagai ganti atap-atap lancip macam joglo, tajuk, atau bagonjong, dipilihlah atap-atap beton datar. Bangunan tidak lagi merunduk di tanah, tetapi terbang ke langit untuk mengangkat harkat bangsa yang sekian lama dikuasai bangsa asing. Bila kita periksa hal tersebut, rasanya Bung Karno ada di satu haluan dengan Sultan Takdir Ali Syabana dalam polemik kebudayaan yang saya ceritakan tadi. Maka kita lihat bangunan seperti Masjid Istiqlal, Gedung Konevo, Gedung Pola, Hotel Indonesia, dan lain-lain menjadi bukti arsitektur Indonesia model Bung Karno. Arsitek-arsitek generasi pertama Republik Indonesia
memberi nafas arsitektur Indonesia sebagai arsitektur modern yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Salah satu arsitek generasi pertama waktu itu, F. Silaban, mengungkapkannya dengan jelas. Saya punya catatannya. Arsitektur Indonesia haruslah modern, meskipun bersifat tropis. Kenapa harus modern? Karena kita hidup di zaman modern, dan setiap era baru berhak menunjukkan budaya zamannya. Tidak perlu meniru ekspresi unik dari Toraja, Minangkabau, Bali, Batak, dan sebagainya untuk menciptakan arsitektur Indonesia. Kita tidak boleh mengikuti bentuk tradisional meskipun kita bisa menarik jiwanya yang mengacu kepada ketropisan. Senafas dengan Silaban, arsitek-arsitek lain pada generasi awal juga berpendapat yang sama. Misalnya Lim Bian Pun yang berkata seperti ini. Arsitektur Indonesia, apapun bentuknya, haruslah dihasilkan orang Indonesia tanpa mengikuti arsitektur tradisional. Kemudian rekan Bian Pun sesama kelompok diskusi atap, yaitu Suwondo Sutejo, berpendapat bahwa eksperimental arsitektur tradisional telah memberi kontribusi pada kita, tetapi tidaklah perlu untuk kita ikut mencari bentuk arsitektur pada masa lampau. Pandangan para arsitek generasi pertama itu bertemu dengan visi global Bung Karno sehingga arsitektur Indonesia yang kita lihat adalah arsitektur modern yang diberi muatan lokal. Pada periode awal ini kita tidak boleh melupakan salah satu gaya arsitektur yang sering dianggap khas Indonesia, yaitu arsitektur jengki. Gaya ini muncul pada 1950-an sampai 1960-an dan sempat disukai oleh kalangan menengah atas untuk menunjukkan status sosial. Di kesempatan lain, kita akan bahas arsitektur jengki ini secara khusus. Tapi yang ingin kita singgung pada paparan ini adalah arsitektur jengki merupakan ekspresi dari sebuah masyarakat yang menginginkan adanya identitas baru setelah gaya kolonial ditinggalkan arsiteknya yang eksodus keluar Indonesia. Ahli-ahli bangunan Indonesia kemudian merasa memiliki cukup kebebasan untuk membuat sesuatu yang tidak biasa. Maka lahirnya gaya yang kemudian hari disebut gaya jengki ini lahir dari keinginan untuk bebas tersebut. Arsitektur Indonesia versi ini mulai luntur ketika Orde Baru berkuasa. Saya perlu memberi catatan bahwa memang jalannya pencarian arsitektur Indonesia ini seolah sejalan dan dipengaruhi secara kuat oleh kondisi sosial politik. Tetapi sesungguhnya politik bukanlah satu-satunya pendorong arah arsitektur, walau termasuk pendorong yang kuat. Ada banyak hal lain termasuk perkembangan teknologi, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Semua hal saling berpengaruh dalam konstelasi kehidupan manusia yang super kompleks dan super interdependen. Orde Baru memang berusaha menjadi antitesis dari masa sebelumnya, dan mau tidak mau arsitektur ikut terbawa arusnya. Bila sebelumnya pemerintah banyak menjadi panglima di banyak lini, pada periode ini peran swasta mendapat angin besar. Perumahan yang di masa Bung Karno banyak diusahakan pemerintah, kini pengembang-pengembang swasta bermunculan. Seperti halnya arus air, perkembangan ini kadang tidak terbendung.
Peran swasta menjadi panglima sehingga pasar adalah arus utamanya. Modernitas dalam periode ini memiliki perwujudan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Modernitas sekarang merupakan pengejawantahan dari ekonomi dan kapitalisme. Arsitektur modern yang menjadi etalase nasionalisme ala Bung Karno tenggelam di antara gedung-gedung tinggi yang merupakan perwujudan paling vulgar dari modern gaya kapitalisme dan materialisme. Jakarta yang oleh Bung Karno diharapkan menjadi etalase Indonesia di hadapan dunia berubah menjadi etalase dunia bagi rakyat Indonesia. Gedung-gedung gaya international style seolah menjadi fotokopi New York dan Singapura untuk diterapkan di Indonesia mentah-mentah. Sangat berbeda dengan adaptasi gaya Silaban yang walau modern tapi tetap memperhatikan iklim tropis. Tapi sebagaimana sunatullah, bila kondisi sudah sedemikian ekstrim, akan muncul arus perlawanan yang berusaha mengkoreksinya. Maka arsitek-arsitek generasi ketiga sekitar tahun 1980-an, 1990-an berusaha menggerakkan pendulum untuk mempertanyakan arah arsitektur Indonesia. Pada periode ini muncul pemikiran seperti dari Romo Mangunwijaya yang berpendapat kita harus menimbang ulang konsep dan praktek arsitektur kita. Kita seharusnya meninggalkan kebiasaan meniru cara berpikir dan prinsip berarsitektur dari orang luar. Kalau dihubungkan dengan wacana polemik kebudayaan, saya yakin Romo Mangun tidak di haluan yang sama dengan Sultan Takdir Ali Sabana. Kita bisa membaca buku beliau, misalnya Wastu Citra, atau menengok karya-karya yang beliau tinggalkan. Arsitektur yang dibawa oleh Romo Mangun adalah arsitektur yang digali dari kearifan di mana arsitektur itu dibangun. Tidak seperti Sultan Takdir, Romo Mangun tidak silau dengan kemajuan barat yang sering dikagumi orang. Walau Romo Mangun sendiri mengenyam pendidikan di Rhein, Ansen, Jerman. Bahkan arsitektur yang digagas Romo Mangun juga bukan karya-karya ikonik seperti yang digagas Bung Karno, tapi arsitektur yang dapat menyelesaikan persoalan real masyarakat. Romo Mangun tidak sendirian menyuarakan pentingnya memunculkan jati diri sendiri dalam berarsitektur. Contoh konkret pada periode ini adalah perancangan kampus UI Depok. Digawangi beberapa arsitek generasi keempat seperti Gunawan Cahyono dan Budi Sukada, dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk memberi makna kekayaan arsitektur tradisional dalam formula pemikiran modern. Barangkali ini juga yang dimaksud oleh Yosef Priyotomo, walau nama yang dipakai oleh beliau adalah arsitektur Nusantara. Dalam konteks ini pula karya arsitek asing yaitu Paul Rudolph untuk Gedung Dharmala di Jakarta mendapat banyak apresiasi. Di tengah gegap gempita arsitektur pasca modern itu, di Indonesia lahir generasi baru arsitek yang di kemudian hari dikenal dengan nama Arsitek Muda Indonesia, AMI. Ini adalah forum sekumpulan arsitek muda yang merasa ada kejumutan dalam dunia arsitektur sehingga berusaha mencari udara segar dengan cara melakukan optimalisasi dari segi penjelajahan desain. Generasi di bawahnya yang datang setelah AMI tidak muda lagi masih dalam lajur yang sama dengan kakak-kakaknya. Apakah itu bernama AMI 2, AMI Next, Young Architect, dan sebagainya. Titik berat mereka tidak kepada arsitektur yang berjati diri Indonesia atau bukan, tetapi sekedar mencari nuansa baru bagi tampilan arsitektur di Indonesia, sambil melihat
dengan kekaguman tertentu pada karya-karya yang muncul di Arts Daily atau di Architectural Record. Tetapi kelompok ini tetap saya catat dalam daftar perjalanan pencarian arsitektur Indonesia karena laksana melakukan touring perjalanan panjang, kadang kita perlu berhenti sebentar untuk merenggangkan badan dan menghirup udara segar. Dan itu juga bagian dari perjalanan. Dari berbagai uraian di atas, paling tidak saat ini kita memiliki suatu standpoint dari titik mana kemudian kita akan melanjutkan melangkah. Seperti biasa, untuk memudahkan pemetaan, kita melakukan simplifikasi dari segala latar belakang dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Dan hasilnya beberapa alternatif bagi arsitektur Indonesia yang antara lain. 1. Arsitektur Indonesia adalah segala puncak-puncak arsitektur tradisional di Indonesia. Ini senafas dengan usulan Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan nasional yang berupa segala puncak yang bernilai dari kebudayaan daerah. Dengan demikian, arsitektur Indonesia bukanlah entitas tunggal, karena ada sekian arsitektur tradisional di Indonesia. Yang kedua, arsitektur Indonesia adalah sintesis dari kekayaan arsitektur yang telah ada di Indonesia. Maka arsitektur Indonesia yang lahir adalah hasil dari upaya yang dilakukan untuk menggabungkan unsur-unsur dari arsitektur yang telah ada sebelumnya. Walau diangankan menghasilkan sebuah model yang tunggal, tapi upaya ini berpotensi untuk menghasilkan keragaman yang baru. Oke, kemudian yang ketiga, arsitektur Indonesia adalah hasil dari kontekstualisasi perkembangan arsitektur dunia disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Paradigma ini mewadahi pemikiran yang senafas dengan Sultan Takdir yang ternyata diakui atau tidak banyak dianut oleh arsitektur Indonesia saat ini. Ini adalah arsitektur adopsi, mengambil tren arsitektur dari berbagai negara yang dianggap maju dan menerapkannya di Indonesia. Dengan warna beragam, ini sudah terjadi di sepanjang sejarah arsitektur kita, termasuk yang dilakukan Wolf Schumacher. Itu merupakan 3 arus utama model arsitektur Indonesia yang dapat dicapai. Dari 3 arus utama itu, saya memiliki catatan sebagai berikut. Arsitektur tradisional bukan arsitektur Indonesia, tetapi bisa menjadi salah satu pijakan arsitektur Indonesia. Kalau meminjam Pak Budi Sukada, sumber inspirasi dan cara menciptakan karya yang memberi citra Indonesia harus dicari dalam arsitektur tradisional Indonesia. Tapi bila cara itu tidak ditempuh pun karena arsitektur Indonesia mendasarkan pada kondisi tempat di mana dia berpijak, maka ada kemungkinan memiliki nafas penemuan yang sama dengan arsitektur tradisional. Hanya saja karena manusia yang mendiami wilayah ini berkembang dalam satu dan lain hal, membuat arsitektur Indonesia nantinya akan memiliki nuansa yang berbeda dengan arsitektur sebelumnya. Juga karena budaya masyarakat yang berkembang, maka arsitektur yang dihasilkan juga tidak sama. Misalnya agama yang dianut. Masyarakat tradisional dengan sistem kepercayaan tradisional akan menghasilkan arsitektur sesuai dengan sistem kepercayaannya itu. Sedangkan manusia Indonesia dengan misalnya beragama Islam juga akan menghasilkan arsitektur yang bisa tidak serupa dengan itu. Oleh karena itu, seperti yang sudah disebutkan di atas, arsitektur Indonesia terbentuk dari sederetan konsep yang mengalami naturalisasi, membuatnya seolah alamiah dan akhirnya diterima sebagai realitas.
Itu yang tadi kita sebut sebagai mitos. Tapi konsep ini pun tidak sekedar mengambang di awan, tetapi bertemu dengan realitas tempat dan waktu, sehingga mitos yang dibentuk pasti berbeda dengan mitos yang ada di tempat lain. Baik, rekan-rekan, saya memiliki beberapa pemikiran terkait arsitektur Indonesia yang bisa menjadi bahan untuk kita diskusikan. Pertama, menurut saya, kita tidak akan pernah mencapai kesatuan model atau gaya bangunan atau tipologi bangunan yang kemudian dapat kita patenkan untuk dilabeli arsitektur Indonesia. Katakanlah misalnya suatu saat kemudian muncul model yang disepakati sebagai arsitektur Indonesia, pasti usianya tidak akan lama. Maka akhirnya hanya akan menjadi tren atau maksimal gaya bangunan dan bukan nilai yang perennial. Mengapa? Karena masih ada kita, manusia yang memiliki kodrat sebagai makhluk yang selalu berpikir, makhluk yang dinamis di satu sisi, dan sisi lainnya perkembangan di luar kita juga tidak kalah dinamisnya, sehingga kita yang berkembang berhadapan dengan dunia yang selalu berubah, maka dijamin tidak akan pernah sampai ada endapan yang bernama arsitektur Indonesia. Saya menawarkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ketika bicara soal sari-sari kebudayaan, atau yang ditawarkan Cak Nun M.H. Ainun Najib ketika bicara soal pentingnya menemukan tepung dari hakikat kita. Jadi bila kita menyaksikan rumah gadang, rumah honai, rumah tongkonan, atau arsitektur jengki, arsitektur vernakular, dan sebagainya, kita perlu menemukan serbuk dari kekayaan arsitektur itu. Ini adalah butiran-butiran kecil yang membentuk batang dan kemudian kolom, rumbai dan kemudian genteng, semen dan kemudian lantai. Ketika kita mendapati bongkahan beton, ada keterbatasan kita untuk berkreasi sesuai kebutuhan dan konteks zaman. Tapi ketika kita menumbuk beton itu menjadi serbuk semen, maka itu siap untuk membentuk apa saja, berbagai fungsi, berbagai model massa, sebagai ornamen, sesuai dengan konteks kebutuhan kita hari ini. Jadi hasilnya berupa keragaman. Tapi walau berbagai ragam hasil, dia berasal dari serbuk yang sama. Sehingga kolom yang dihasilkan proses ini pun akan berbeda dengan kolom yang dihasilkan serbuk lain. Model yang dihasilkan akan khas karena faktor pembentuknya. Serbuk ini akan menjadi perekat antara batu dan besi, akan menjadi bentukan sendiri seperti ornamen, dan menjadi tulang punggung struktur ketika menjadi beton precast. Maka kita perlu menumbuk diri kita menjadi serbuk itu, yang nantinya menjadi pembentuk arsitektur Indonesia. Karena sifat serbuk adalah bahan baku, maka nanti ada keragaman arsitektur Indonesia, tapi tetap dari serbuk yang sama. Maka arsitektur jengki adalah arsitektur Indonesia sesuai dengan konteks zamannya. Arsitektur Kariwari adalah arsitektur Indonesia sesuai tempat berdirinya. Arsitektur Borobudur adalah arsitektur Indonesia sesuai kebutuhannya. Jangan pernah membayangkan arsitektur Indonesia adalah pajangan museum yang beku, tidak berubah, dan menjadi berhala sesembahan. Arsitektur Indonesia adalah arsitektur yang dibangun oleh manusia Indonesia dari serbuk-serbuk keindonesiaan, yang bila sudah terbentuk pun bisa ditumbuk menjadi serbuk lagi, untuk tampil baru sesuai kebutuhan dan zamannya, dengan tetap dapat dikenali sebagai yang satu, arsitektur Indonesia, karena memang dari serbuk yang sama dengan sebelumnya. Kedua,
Menurut saya, arsitektur Indonesia lebih mungkin muncul dengan sendirinya tanpa dirancang secara khusus. Dia akan muncul sebagai dampak dari upaya sungguh-sungguh untuk mengenali jati diri manusia Indonesia yang disinergikan dengan kondisi lingkungan Indonesia. Coba kita perhatikan. Arsitektur yang berkembang di negara barat juga tidak nampak seperti arsitektur Yunani atau Romawi yang merupakan pijakan peradaban mereka. Arsitektur yang kemudian disebut modern maupun arsitektur kontemporer seolah tampil dengan wajah baru yang tidak dikenali di masa sebelumnya. Tapi bila kita telisik lebih jauh, kita akan dapat mengenali akar dari arsitektur itu, yaitu dari filsafat pemikiran yang membentuknya. Konsep Vitruvius tetap menjadi acuan karena dengan nama apapun, prinsip itu adalah keniscayaan. Kalau ada unsur lain, maka mereka bukanlah negasi dari trinitas itu, tetapi nama lain atau pelengkap belaka. Filsafat lain yang juga menjadi pijakan arsitektur barat adalah pemikiran-pemikiran yang lahir dari masa Renaissance dan kemudian menemukan puncaknya pada masa pencerahan. Dari sana kita bisa menelisik dari mana datangnya arsitektur kontemporer barat hari ini. Dengan demikian, kita di Indonesia bisa juga melalui jalur itu untuk melahirkan arsitektur Indonesia. Mengulang bentuk atap begonjong untuk gedung 20 lantai merupakan upaya para pemalas dalam melestarikan arsitektur tradisional. Secara proporsi sudah berbeda, tidak pas dibandingkan dengan rumah gadang hasil penemuan nenek moyang kita itu. Bahkan berpotensi mengacaukan makna arsitektur sebelumnya. Meminta semua bangunan di Jakarta memakai lisplang gigi balang untuk menyulap bangunan bernuansa Betawi juga merupakan wujud kedangkalan pengetahuan tentang budaya dan peradaban. Itu seolah merayakan kejumudan karena ornamen-ornamen yang ada di rumah Betawi pun mengalami proses dalam sejarahnya, dipengaruhi berbagai budaya yang datang. Maka tidak bijak bila tiba-tiba kita freeze, kita bekukan untuk kemudian kita banggakan, kita jadikan berhala sesembahan. Apakah dengan langkah itu akan tercipta kota Jakarta yang berjati diri? Itu adalah halusinasi besar. Bicara terkait arsitektur Indonesia adalah bicara tentang arsitektur hari ini dan arsitektur masa depan. Dengan berpijak pada apa-apa yang sudah kita punya sekarang, yang diantaranya merupakan hasil perjalanan panjang manusia Indonesia sebelum kita. Membayangkan bahwa arsitektur Indonesia berupa deretan rumah tradisional di real estate kita merupakan imajinasi yang menggelikan. Membayangkan rumah joglo di atap gedung pencakar langit merupakan kreasi yang memalukan. Maka arsitektur Indonesia bukanlah dicari sekedar dengan menelisik sisi ragawi saja. Kita harus masuk dalam nilai-nilai yang mendasarinya, menumbuk segala kekayaan kita menjadi sesuatu yang lebih lembut sehingga siap dibentuk menyesuaikan kebutuhan dan zaman baru. Tampilan bisa berbeda, tapi dengan rasa yang sama karena berasal dari serbuk yang sama. Kebutuhan manusia Indonesia akan selalu berubah sesuai zaman yang dilaluinya. Teknologi, tuntutan sosial, dan kondisi alam akan menjadi faktor-faktor yang menuntut adanya solusi-solusi arsitektural baru. Tapi serbuk itu siap diolah menjadi apapun. Dan di tangan manusia Indonesia, maka serbuk itu akan menjelma menjadi arsitektur Indonesia sesuai konteks sang manusia yang membentuknya. Arsitektur Indonesia akan memiliki bentuk modernnya, bentuk kontemporernya, tapi akan memiliki citra yang berbeda dengan modern dan kontemporernya arsitektur dari budaya lain. Karena serbuknya memang berbeda. Maka waktunya berhenti mencari arsitektur Indonesia karena arsitektur Indonesia ada dalam diri kita. Waktunya berkarya mengejawantakan arsitektur Indonesia dari serbuk-serbuk yang sudah kita punya. Rekan-rekan, rasanya demikian dulu upaya belajar kita hari ini.
dengan diiringi rasa syukur karena kita dapat pemahaman baru yang sangat berarti walau tetap hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam hangat untuk orang-orang terkasih Anda. Sampai berjumpa di tayangan berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.